Bab 6. Komitmen. Saya rasa saya belum benar-benar memahami nilai sebenarnya dari komitmen hingga tahun 1976. Saya adalah pastor senior dari salah satu gereja dengan pertumbuhan tercepat di Oihu. Kesuksesan yang kita lihat membutuhkan perluasan dari fasilitas-fasilitas kami yang totalnya senilai 1 juta dolar. Namun ada masalah. Saya baru saja berusia 29 tahun dan tidak pernah benar-benar memimpin program pembangunan. Sejujurnya, tugas ini terlihat tidak mungkin bagi saya. Namun pada waktu yang sama, masa depan dari gereja tentu saja tergantung pada kesuksesannya. Itulah saat di mana saya mengambil keputusan mengenai komitmen. Jika ada sesuatu yang berharga untuk dikerjakan, saya akan berkomitmen untuk melakukannya. Saya memutuskan bahwa apapun yang terjadi, saya akan membawa jemaat saya melalui program pembangunan. Saya tidak menyadari betapa banyak komitmen itu akan diuji. Setiap kali kami mengambil keputusan, lebih banyak masalah muncul. Berikut ini beberapa contoh ujian tersebut. Satu, untuk mengakomodasi pertumbuhannya, saya harus meningkatkan kualitas staf saya. Itu artinya memecat beberapa orang yang sangat disukai staf lain. Dua, lebih dari 200 orang di dalam gereja, sekitar 15% meninggalkan gereja karena mereka tidak setuju dengan visi kami. Tiga, bank kami setuju untuk meminjamkan uang hanya jika kami terlebih dahulu mengumpulkan 300.000 dolar dari jemaat. Namun saya tidak pernah memimpin sebuah kampanye finansial dan dana terbesar yang pernah saya peroleh untuk sebuah proyek adalah 25.000 dolar. 4. Dewan Direksi Gereja memutuskan untuk tidak memberikan kontraknya pada jemaat kami yang memiliki sebuah perusahaan konstruksi. Hal ini membuat jemaat itu meninggalkan gereja, dan selama ini ia adalah pemberi dana yang paling baik hati untuk gereja. 4. Arsitek kami tidak berhati-hati dengan pengeluaran untuk kontraktor. Ini membuat biaya proyek meningkat lebih dari 125.000 dolar daripada yang seharusnya. Pernahkah Anda mendengar pepatah kuno yang mengatakan bahwa gerakan menyebabkan gesekan? Selama keseluruhan prosesnya, ada cukup banyak gesekan yang menyebabkan kebakaran stadium 5. Saya merasa sepertinya saya ada di kursi panas setiap hari. Jika saya tidak membuat komitmen di awal prosesnya, saya tidak akan pernah bisa melaluinya. Memutuskan untuk mempertahankan komitmen Anda setiap hari. Jika Anda ingin memiliki keteguhan hati yang lebih besar untuk mencapai hal-hal yang Anda inginkan, ambillah keputusan untuk memegang komitmen sepenuh hati dalam hidup Anda. Awalilah dengan melakukan hal-hal ini. 1. Hitunglah biayanya. Setelah Nazi mendorong mundur pasukan Inggris dari benua Eropa di Dunkirk dan membuat Prancis menyerah di bulan Juni 1940, orang-orang Jerman ini yakin bahwa kemenangan di Eropa sudah ada dalam genggaman dan bahwa Inggris Raya akan meminta kesepakatan damai. Prancis juga percaya bahwa hal itu benar. Jenderal Prancis Maxim Weygand mengatakan bahwa Charles de Gaulle, yang waktu itu adalah kolonel, saat saya dikalahkan di sini, Inggris tidak akan menunggu selama 1 minggu sebelum bernegosiasi dengan The Reich. Namun orang-orang Jerman dan Prancis meremehkan komitmen dari Winston Churchill yang telah menjadi Perdana Menteri Inggris di bulan Mei, dan dari orang-orang Inggris sendiri. Churchill tahu bahwa apa yang dipertaruhkan pada konflik itu, seperti yang dibuktikan dalam pernyataan sekali waktu. Apa yang disebut The Battle of Rhine oleh Jenderal Weygand telah usai. Saya mengharapkan agar The Battle of Britain segera dimulai. Di atas peraturan ini bergantung kelangsungan hidup dari masyarakat Kristen. Di atasnya kami menggantungkan kehidupan Inggris kami. Hitler tahu bahwa ia harus mengalahkan kami di pulau ini, jika tidak ia akan kalah perang. Jika kami bisa mengalahkannya, semua Eropa akan bisa bebas. Namun jika kami gagal, maka seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, semua yang telah kita ketahui dan perhatikan akan tenggelam ke dalam jurang yang sangat dalam dari sebuah masa kegelapan yang baru. Oleh karenanya, biarkan kami menopang diri kami sendiri pada tugas-tugas kami dan juga bebani kami dengan hal itu. Jika kerajaan Inggris dan persemakmurannya bertahan selama 1000 tahun, orang-orang akan masih mengatakan ini adalah saat terbaik mereka. Peperangan yang dihadapi oleh Inggris berlangsung lama dan berdarah. Mereka menderita akibat serangan bom mengerikan yang diluncurkan oleh Nazi, dan untuk jangka waktu yang lama mereka tersingkirkan. Namun mereka bertahan. Komitmen mereka tak tergoyahkan, dan karena bertahan, The Allies memenangkan perangnya. Saya yakin keteguhan hati mereka kuat, tidak hanya karena mereka tahu apa yang sedang terjadi, tetapi juga karena mereka tahu berapa harga yang harus mereka bayar. Bisa menjadi hal yang sangat sulit untuk berdiri di atas komitmen yang dibuat secara naif. Komitmennya menjadi jauh lebih kuat saat Anda telah menghitung biayanya. 2. Berketetapanlah untuk membayar harganya. Sekali Anda menghitung biayanya, maka Anda harus memutuskan apakah Anda benar-benar bersedia untuk melakukan apa yang dibutuhkan untuk melanjutkannya. Senator Amerika Serikat Sam Nunn mengatakan, kamu harus membayar harganya. Kamu akan menemukan bahwa ada harga untuk segala hal dalam hidup,
dan kamu harus memutuskan apakah harga itu sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Saat saya menyelesaikan kuliah saya berketetapan untuk tetap berkomitmen dan berfokus pada persiapan pelayanan. Namun saya tahu akan ada sebuah hadiah. Banyak di teman-teman kuliah saya menikah sementara mereka masih kuliah, dan beberapa bahkan telah memiliki anak. Margaret dan saya menunggu, kecuali keinginan kami yang terbagi untuk mengawali kehidupan pernikahan kami. Itu adalah perjalanan yang sulit. Hingga saat ini, saya tidak merekomendasikan masa pertunangan yang lamanya sama seperti pertunangan kami. Namun komitmen kami memberikan hasil. Beberapa minggu setelah wisuda kami menikah, dan kami menunggu beberapa tahun sebelum memiliki anak. Sebagai hasilnya, saya benar-benar dipersiapkan memasuki pelayanan dan saya bisa berfokus membangun karir saya selama tahun-tahun awal yang penting itu. 3. Berjuanglah untuk selalu mencapai kesempurnaan. Howard W. Newton mengatakan, orang-orang lupa betapa cepatnya Anda melakukan sebuah pekerjaan, namun mereka ingat seberapa baik Anda melakukannya. Hampir tidak ada hal yang bisa membakar komitmen seseorang seperti dedikasi pada kesempurnaan. Kerinduan akan kesempurnaan membawa Michelangelo menyelesaikan pekerjaannya di Sistine Chapel. Kesempurnaan menggerakkan Edison untuk tetap mencoba hingga ia menemukan cara untuk membuat bola lampu bekerja. Kesempurnaan menggerakkan perusahaan di mana Gene Collins menulis mengenainya di dalam Build to Last dan Good to Great. Siapapun yang ingin sukses harus menjadi seperti pemahat yang handal, berkomitmen pada kesempurnaan. Seseorang pemahat yang hebat menginginkan Anda untuk melihat pekerjaannya, dekat-dekat pada detail terbaiknya. Sebaliknya, pekerja yang ceroboh menyembunyikan pekerjaan mereka. Jika seseorang menemukan kesalahan padanya, pekerja yang mutunya kurang baik menemukan kesalahan dengan peralatan mereka. Mana yang paling Anda sukai? Kesempurnaan berarti melakukan yang terbaik dalam setiap hal, di setiap jalan. Jenis komitmen ini akan membawa Anda ke tempat di mana orang yang setengah hati tidak akan tiba. Mendisiplinkan komitmen Anda. Setelah saya mengambil keputusan untuk berkomitmen pada program pembangunan di gereja saya tahu bahwa saya harus menemukan sebuah cara untuk membuat diri saya tetap ada pada jalurnya. Jadi saya berketetapan untuk menjalani disiplin ini. Setiap hari saya akan memperbarui komitmen saya dan berpikir mengenai keuntungan yang datang darinya. Untuk melakukan hal itu, setiap hari selama 18 bulan saya membawa sebuah kartu yang terlaminasi. Inilah apa yang tertulis di atasnya. Saat seseorang benar-benar berkomitmen, maka hal yang baik juga akan bergerak. Semua hal akan terlihat menolong orang ini seperti yang sebelumnya tidak pernah muncul. Aliran kejadian yang berawal dari keputusan muncul dalam tindakan seseorang. Semua sikap dan insiden yang sebelumnya tidak terlihat dan pertemuan serta bantuan material dari uang yang tidak bisa diimpikan oleh siapapun akan datang dengan cara itu. William H. Murray. Saya membaca kartu itu setiap hari saat kami mengerjakan proyek kami. Pada hari-hari sulit saat saya merasa seperti menerima kekalahan, saya membacanya 2 atau 3 kali. Itu menolong saya untuk tetap berfokus dan merasa disemangati. Saya berpikir jika saya tetap berkomitmen dan melakukan semua hal yang bisa saya lakukan, kemudian meminta Tuhan untuk membuat perbedaan, saya bisa mencapai hal ini. Dan kami melakukannya. Saat Anda mencapai sesuatu yang menurut Anda tidak mungkin, itu membuat Anda menjadi pribadi yang baru. Itu mengubah cara Anda melihat diri Anda dan dunia. Pemikiran saya pindah ke tingkatan yang baru dan visi dari kepemimpinan saya meluas. Saya tidak akan pernah ada di sana tanpa komitmen. Komitmen pribadi saya dan dari banyak yang lain adalah kunci pada kekhususan kami. Saat Anda berjuang untuk mempertahankan komitmen Anda setiap hari, tetap pertahankan hal berikut ini di pikiran Anda. 1. Lihatlah sebuah komitmen sebagai sebuah perjuangan. Saat anak-anak kami masih kecil dan tinggal di rumah kami, Margaret dan saya memutuskan pada sebuah musim panas bahwa kami ingin mengajak mereka pada liburan yang berfokus pada bagaimana Amerika Serikat dibangun sebagai sebuah bangsa. Kami mengawalinya di New York City. Kami pergi ke Pulau Ellis, daerah yang dahulu pernah menjadi pintu masuk ke negara ini dan tempat bagi jutaan migran yang datang ke Amerika dengan impian untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kami mengunjungi Philadelphia. Kami melihat ruang di mana Amerika menjadi bangsa dengan ditandatanganinya Declaration of Independence. Kami melihat The Liberty Bell dan mengunjungi makam para pemberani yang menandatangani Declaration of Independence. Setelah itu kami pergi ke selatan, ke Williamsburg, Virginia, rumah dari Patrick Henry yang mendeklarasikan, "Berikan pada saya kebebasan, jika tidak saya akan mati." Dan kami mengakhiri perjalanan ini di Washington DC. Saat melihat Washington Monument, kami diingatkan akan perjuangan Amerika Serikat untuk menjadi sebuah bangsa. Saat melihat petung Lincoln yang sangat besar, kami mengingatkan perjuangan yang telah kami pertahankan untuk tetap menjadi sebuah bangsa.
Kemanapun kami pergi, kami melihat komitmen dari para pria dan wanita yang menyendirikan dan memelihara Amerika. Kami mempelajari risiko yang mereka ambil, perjuangan yang mereka lakukan, pengorbanan yang mereka jalani. Kehormatan terbesar disimpan untuk mereka yang bertahan dalam perjuangan terbesar. Taruhannya tinggi, namun hasilnya pun besar. Kami masih menikmati kebebasan yang mereka menangkan untuk kami. Perjalanan ini memberi perjalanan hebat untuk keluarga kita. Segala hal yang berharga untuk dimiliki akan menjadi sebuah perjuangan. Komitmen tidak datang dengan mudah, namun saat Anda berperang untuk sesuatu yang Anda percayai, perjuangannya menjadi berharga. 2. Janganlah mengandalkan talenta saja. Jika ingin mencapai potensi Anda, tambahkan etika kerja yang kuat pada talenta Anda. Penulis puisi Henry Wadsworth Longfellow membagikan banyak pemikiran saat ia menuliskan, ketinggian yang dicapai dan dipertahankan oleh orang-orang hebat tidak diperoleh dengan tiba-tiba. Sementara rekan-rekan mereka tidur, mereka bekerja keras di malam hari. Jika Anda ingin sesuatu dari hari Anda harus meletakkan sesuatu padanya. Talenta Anda adalah apa yang Tuhan letakkan sebelum Anda dilahirkan. Keahlian Anda adalah hasil dari apa yang Anda letakkan kemarin. Komitmen adalah apa yang harus Anda letakkan di hari ini untuk membuat hari Anda sebagai karya agung dan membuat hari esok Anda sukses. 3. Berfokuslah pada pilihan, bukan kondisi. Secara umum, orang-orang menerapkan komitmen dengan salah satu cara ini. Mereka berfokus pada kondisi eksternal atau internal. Mereka yang berfokus pada kondisi eksternal berharap agar kondisinya menentukan apakah mereka akan tetap mempertahankan komitmen baru mereka, karena kondisinya sangat tidak pasti. Tingkat komitmen mereka berubah seperti angin. Sebaliknya, orang yang mendasarkan tindakan mereka pada kondisi internal biasanya memfokuskan pilihan mereka. Setiap pilihan adalah persimpangan, satu yang entah mengonfirmasi atau mengkompromikan komitmen mereka. Anda bisa mengenali persimpangan saat tiba di sana karena Anda membutuhkan keputusan pribadi. Keputusan itu akan membuat Anda membayar sesuatu. Yang lain sepertinya akan dipengaruhi oleh hal lain. Pilihan Anda adalah satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kontrol. Anda tidak bisa mengontrol lingkungan Anda. Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Dengan cara memfokuskan diri pada pilihan-pilihan Anda kemudian membuat keputusan dengan integritas. Anda mengontrol komitmen Anda, dan itulah yang seringkali memisahkan kesuksesan dari kegagalan. 4. Milikilah keteguhan hati untuk menyelesaikan sesuatu. Usaha sepenuh hati yang akhirnya berhasil mewujudkan sesuatu yang diinginkan itu adalah hal terbaik untuk membentuk komitmen. Sebuah contoh yang sangat baik dari kebenaran ini bisa ditemukan dalam kisah dari Perdana Menteri Inggris William Carey yang hanya bersekolah hingga tingkat sekolah dasar. Saat itu, Carey masih berusia belasan tahun. Namun ia bisa membaca Alkitab dalam 6 bahasa. Karena kemampuannya di bidang bahasa, saat ia berusia awal 30 tahunan, ia dipilih untuk menjadi misionaris ke India. 6 tahun kemudian, di tahun 1799, ia mendirikan misi The Sandport. Beberapa tahun setelah itu, ia menjadi profesor Oriental Language di Fort William College di Calcutta. Ia juga menggunakan talentanya di bidang bahasa untuk menjadi penerbit. Agen pemberitaannya pada Serampore mencetak Alkitab dalam 40 bahasa dan dialek untuk lebih dari 300 juta orang. Untuk apakah Carey menunjukkan kesuksesannya? Bagaimana ia bisa mencapai apa yang ia lakukan? Ia mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena ia adalah seorang yang bekerja pelan-pelan tetapi tekun, mendeskripsikan dirinya sendiri. Carey mengatakan, apapun yang mengikuti hal ini akan terlalu banyak. Saya bisa bekerja perlahan-lahan dan tekun. Itulah satu-satunya kejeniusan saya. Saya bisa bertahan dalam pengerjaan apapun. Untuk hal ini saya beruntung segalanya. 5. Lakukanlah apa yang benar, bahkan saat Anda merasa tidak menyukainya. Thomas E. Buckner mengatakan bahwa membawa diri seseorang pada kerangka berpikir dan energi yang sesuai untuk mencapai hal-hal yang membutuhkan kerja keras terus-menerus adalah sebuah pertempuran besar yang harus dihadapi oleh semua orang. Saat pertandingan ini dimenangkan, maka segala hal akan menjadi mudah. Satu dari hal yang saya kagumi mengenai atlet-atlet yang hebat adalah pemahaman mereka mengenai kebenaran ini. Itulah satu dari alasan mengapa saya menikmati saat-saat di mana saya menonton pertandingan Olimpiade. Saat atlet Olimpiade datang ke stadion selama upacara pembukaan dan bersiap-siap untuk berpartisipasi dalam pertandingannya, satu dari hal-hal yang mereka lakukan adalah mengatakan hal berikut ini. Saya telah bersiap-siap, saya telah mengikuti aturannya, saya telah akan berhenti. Siapapun yang bisa mengatakan hal itu dengan integritas akan bangga pada dirinya sendiri, tidak peduli apapun yang terjadi setelahnya. Seperti yang dikatakan oleh Arthur Gordon, penulis dari A Touch of Wonder.
Tidak ada yang lebih mudah dari berkata-kata. Tidak ada yang lebih sulit dari menjalaninya hari demi hari. Apa yang Anda janjikan hari ini harus diperbarui dan diputuskan ulang besok dan setiap hari yang bentang di depan Anda. Jika Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan hanya saat Anda benar-benar merasa menyukainya, Anda tidak akan mempertahankan komitmen Anda secara konsisten. Teman saya, Ken Blanchard, mengatakan, saat Anda tertarik pada sesuatu, Anda hanya melakukannya saat itu nyaman. Saat Anda berkomitmen pada sesuatu, Anda tidak menerima alasan apapun, hanya hasil. Jika Anda menolak untuk menyerah pada alasan-alasan, tidak peduli seberapa baiknya alasan itu mungkin terdengar atau betapa baiknya mereka akan memengaruhi perasaan Anda memiliki potensi untuk melangkah jauh. Keputusan komitmen Anda hari ini. Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk komitmen Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. 1. Apakah saya telah memutuskan untuk mempertahankan komitmen saya setiap hari? 2. Jika iya, kapan saya mengambil keputusan ini? 3. Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin komitmen Anda tiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai komitmen, 1. Disiplin apa yang harus Anda praktikkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses.